Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang kisah pria ngaku cacat malam pertamanya bikin istri kelelahan. Rahasia besarnya terbongkar. Tapi sebelum itu mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami Kisah Official TV. Terima kasih. Ternyata pengantin pria baru nikah hanya mengaku-ngaku pura-pura cacat. Apalagi selama kenal dengan istrinya sekarang, ia dipandang sebagai pria cacat. Apa yang dilakukan pria ini adalah kejutan untuk istrinya saat berhubungan badan pada malam pertama karena mau menerimanya dalam keadaan cacat. Istrinya yang seorang wanita muda itu rela menerimanya dalam keadaan cacat, sehingga pria itu memberikannya kejutan saat foreplay berhubungan badan pada malam pertama. Rahasianya pun terbongkar. Apalagi, sebelumnya wanita muda itu menyangka suaminya akan kesulitan saat berhubungan badan pada malam pertama pernikahan. Ternyata, sangkaan wanita muda itu salah. Suaminya yang lumpuh itu sanggup berhubungan badan dengannya seperti pria normal. Bahkan, mereka berhubungan badan berkali-kali pada malam pertama itu hingga wanita muda itu sampai kelelahan dan lemas. Walau kaget, wanita muda itu tidak menyesali keputusan menikah dengan pria lumpuh. Bahkan, wanita muda itu masih mendapatkan kejutan yang tak pernah ia bayangkan dari suaminya yang lumpuh itu. Kejutan itu merupakan rahasia yang dipendam suaminya karena pernah dikecewakan oleh wanita. Saat malam pertama itu, pria lumpuh itu mengungkap rahasianya itu. Rahasia itu membuat wanita muda itu semakin kaget. Namun, mengetahui rahasia suaminya yang pria lumpuh itu, wanita muda itu tidak kecewa, malahan semakin senang. Bahkan, wanita muda itu merasa kehidupannya seperti skenario sinetron saja, namun ia sadar mengalaminya di dunia nyata. Kegembiraan yang dialaminya itu dibagikannya di media sosial, selain untuk dirinya juga untuk para wanita yang memandang pria dari harta. Wanita muda itu mengajarkan bahwa memandang pria dari hatinya, bukan dari fisik dan kekayaan. Bagi wanita muda itu, fisik dan kekayaan itu bisa saja menipu, tapi hati sungguh tulus dan penuh cinta. Wanita muda itu bernama Dewi, sedangkan pria lumpuh yang kini sudah menjadi suaminya itu bernama Hendra. Saya menikah pada usia 29, sudah masuk di jajaran gadis tua dan kesepian. Selain itu, saya hanyalah seorang wanita biasa dalam hal kecantikan, pekerjaan dan kondisi keluarga. Itu sebabnya bahkan jika orang melihat saya sebagai komoditas yang terdepresiasi, saya tidak akan terlalu kecewa. Ketika saya pergi untuk melihat pria yang dijodohkan dengan saya dan bertemu dengan suami saya sekarang, saya juga sedikit terkejut tetapi tidak marah sama sekali. Saya tidak tahu apakah ada orang seperti saya yang tidak marah ketika melihat pria dengan tubuh setengah lumpuh di kursi roda? Saya belum pernah diberitahu oleh Mak Comblang tentang kesehatan pria itu sebelumnya. Saya terus menjalani pertemuan itu seperti biasa tanpa segera pergi. Kemudian semakin saya berbicara dengannya, semakin saya jatuh cinta. Di akhir pertemuan itu kami bertukar nomor telepon. Saat di rumah, kami tetap berhubungan dan mengadakan pertemuan pribadi lanjutan. Dia masih di kursi roda yang sama, tetapi hubungan kami menjadi semakin dekat. Ketika dia memintaku untuk mencintainya, aku hanya ragu sedikit dan langsung setuju. Memang benar tubuhnya cacat, tapi dia orang yang hatinya sangat baik, kami juga sangat cocok dalam hal pemikiran dan kepribadian. Apalagi, meski suami saya cacat, dia tetap punya penghasilan, bahkan lebih tinggi dari saya. Dia bekerja sebagai desainer lepas. Berkat bakatnya, uangnya cukup bagus. Ketika mereka mendengar bahwa saya menerima cinta seorang pria cacat, semua orang mengangkat alis mereka sebagai protes, terutama orang tua saya. Kakek nenek saya mengatakan kepada saya bahwa menikahinya seperti menjalankan kepala saya melalui semak-semak. Tetapi orang-orang hanya melihat kondisi luar tanpa memahami betapa bahagia dan gembiranya saya bersama saudara saya. Meskipun ia memiliki cacat, sebagai gantinya ia memiliki banyak kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh pria normal yang sehat. Pada akhirnya, dengan desakan saya, pernikahan dengan pria itu tetap berlangsung dengan nyaman. Cacat fisik, berhubungan badan agak sulit baginya, jadi selama kami saling mengenal, dia tidak pernah meminta saya untuk berhubungan badan. Pada malam pertama pernikahan adalah pertama kalinya di antara kami berdua berhubungan badan. Seharian berputar-putar dengan pesta pernikahan sudah cukup melelahkan apalagi kakinya seperti itu. Mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan berhubungan badan yang harmonis. Ketika suami saya mengendarai kursi roda ke kamar pengantin, saya berdiri dan membantunya tidur ke tempat tidur. Dia menempelkan tubuhnya padaku, dan tiba-tiba kami berdua kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tempat tidur. Dia mulai mencium dan membelai saya dengan penuh gairah. Aku akan memberitahunya untuk beristirahat untuk menghilangkan rasa lelahnya, tetapi melihat dia begitu bersemangat, aku menelan kata-kata yang akan kukatakan. Dia memberi saya foreplay yang sempurna sebelum berhubungan badan pada malam pertama itu. Lalu saya tiba-tiba melihatnya berdiri dengan sangat cepat dan alami.
Aku memutar mataku ke arahnya dan berseru, "Oh bagus, bukankah kakimu lumpuh?" Suami saya tertawa terbahak-bahak dan memberi saya jawaban yang sangat mengejutkan saya. "Ya, saya tidak lumpuh, saya hanya berpura-pura lumpuh kepadamu." Kemudian saya mengetahui bahwa suami saya telah ditinggalkan oleh pacarnya sebelumnya. Saat ia masih miskin, pacarnya memutuskannya dan pergi dengan pria lain. Sejak itu, dia kehilangan kepercayaan pada wanita dan tidak menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Ketika dia pergi melihat saya karena dijodohkan, dia juga menyusun kebohongan dengan pura-pura lumpuh untuk menemukan wanita yang benar-benar mencintainya. Beberapa wanita yang juga dijodohkan dengannya sebelumnya, begitu melihatnya, segera menghancurkan meja dan pergi. Hanya saja aku masih lembut dan berbicara terbuka dengannya. Itu membuatnya sangat menghormati dan mengagumi saya, juga bertekad menikahi saya untuk memperlakukan saya dengan baik selama sisa hidupnya. Setelah berbicara singkat tentang semuanya, suami saya memaksa saya untuk berhenti bertanya untuk fokus pada cerita utama malam pertama pernikahan. Kini dia bukan lagi penderita hemiplegia, semuanya berjalan sangat lancar dan penuh semangat. Lebih penting lagi, dia belum dekat dengan wanita selama bertahun-tahun, jadi tingkat gairah yang dia miliki untuk saya sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Dia tidak akan membiarkan saya tidur, menuntut saya berhubungan badan lagi dan lagi hingga pagi. Pada pagi hari, saya terlalu lelah untuk berhubungan badan dengan kekuatan yang tersisa, jadi saya terkapar di ranjang pengantin. Baru saat itulah dia memelukku, memintaku untuk tidur. Ketika saya bangun, hari sudah hampir siang. Ibu mertua saya baru saja kembali dari pasar. Dan ketika dia melihat saya, dia bertanya kepada saya. Suamiku bersembunyi di dapur melakukan sesuatu. Dia tersenyum dan menyuruhku melakukan personal higien, tunggu makan siang nanti. Ya Tuhan, apakah ada menantu yang dimanjakan seperti saya, semuanya? Pernikahan saya benar-benar berubah dari satu kejutan ke kejutan lainnya, satu kebahagiaan ke kebahagiaan lainnya. Terima kasih, jangan lewatkan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.